Kita kembali lagi di acara Bitalk, Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja, dan kita ingatkan kembali bahwa acara ini live di 3 kanal kita, yaitu di YouTube Banjarmasin Pos News Video, kemudian di Facebook di Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Pos. Kita ke Pak Faisal tadi, Pak. Pak Faisal tadi kita bicara setelah berjalan, kemudian kita evaluasi. Apa sih Pak, ada beberapa kendala kan mungkin yang dihadapi ya, dan untuk evaluasi ke depan ini apa nih Pak yang mungkin yang pertama tadi distribusi Pak. Kita mencari karena ini walaupun ini sepele, yang pertama ini harus tepat waktunya. Karena kan ada sebagian pihak Pak lah, kadang-kadang kita pada saat ini kalau terlambat sih enggak Pak. Kalau memang untuk SMP ini datangnya sekitar jam 11 sampai sekitar jam setengah 11 sampai jam 12. Sudah ada range-nya. Nah, tapi yang jadi masalah kan pertimbangan waktu distribusi ini adalah kita punya kantin Pak. Nah itu juga pertimbangan kan. Betul. Samping sebagian itu Pak, menyesuaikan. Banyak teriak kan. Iya betul. Kita coba di jam 12 sebelum sholat zuhur Pak, yang pertama. Ternyata setelah mereka makan, namanya anak kan malah ada yang cepat makannya, ada yang lambat. Nah padahal setelah itu adalah program sholat zuhur berjamaah untuk 800 siswa tadi. Nah ketika itu dilaksanakan, sembahyangannya tambur Pak. Iya betul. Nah hari pertama kita evaluasi langsung, kita coba setelahnya adalah setelah sholat zuhur berjamaah. Jadi mereka fokus setelah istirahat ke kantin boleh sebentar, nanti sholat zuhur berjamaah, baru setelah itu mereka menikmati sajian makan siangnya pas paruhnya lapar. Kalau terlalu sungsung takutnya Pak ngaran makannya malah habis lapar, umpama jam 11 tuh makan malah kenyang, mengantuk. Nah kalau kita yang 5 hari ini kan hampir sampai setengah 4 Pak. Pembelajaran. Jadi kalau kita makannya di jam 1 sampai setengah 2 itu, nah itu langsung include dengan proses pembelajaran di kelas. Arah mau menyiapkan diri untuk persiapan pembelajaran, dibantu wali kelas, nanti pengawas harian, dan guru-guru itu yang pertama distribusi Pak. Yang kedua, memang yang kita tidak bisa pungkiri itu selera Pak. Iya, selera. Soal masalah kalau bayangan ulun sederhana orang awam tentang gizi Pak ya. Bayangan ulun makan sehat dan bergizi ini kayak makan waktu ulun garing di rumah sakit. Nah itu sederhananya, walaupun memastikan itu adalah higienis, bagus, nilai gizinya sudah dihitung. Nah yang namanya anak tadi kan ada yang ketujuh ayam, nah yang pertama yang kita lakukan tuh memberikan pendekatan efektif kepada anak. Salah satunya memberikan sosialisasi Pak, bahwa yang pertama kita bersyukur. Kita nih salah satu sekolah yang pertama yang mendapat makan sehat bergizi ini Pak. Nah yang kedua itu yang perlu dulu. Dan banyak orang di luar sana yang cari makan itu susah. Jadi kita coba bersyukur ya pembiasaan tadi Pak. Karena pembiasaan ini malah kada kau jual ngaran orang kada kau tuju makan iwak tadi. Karena kau jadi paksa makan langsung cepat bisa lah. Berikan pemahaman, berikan pendekatan. Nanti ini akan terbiasa, mudah-mudahan anak akan terbantu. Yang penting nyaman kada tuh urusan kena. Yang penting perut terisi, otak bisa berpikir, insya Allah akan bermanfaat pada saat belajar. Nah itu pemahaman itu yang kita dorong Pak. Karena masalahnya pasti selera Pak. Makanan anak-anak kita kan seperti kata Bapak di rumah makanan cepat saji dan itu aja Pak. Pakai saus selesai. Bagi mereka itu sudah luar biasa enak. Kalau yang makanan mencari kecap. Betul. Nah itu Pak yang kita yang fokus kita dua itu adalah masalah selera dan distribusi. Nah kalau masalah akhir, kalau memang ada sesuatu kita biasanya tetap mendata secara internal. Anak ada yang sudah masih kenyang ya, tadi sama seperti Ibu tadi Pak, kita bawakan tempat apa istilah kita orang Banjar ini mah udal malah. Daripada ini karena kartu makan kita udal ke piring. Ke piring sekolah, atau anak nanti disarankan dari awal membawa tempat makan di rumah. Siapa tahu kalau jam ini belum makan, kita jam 2 kah, setengah 3 kah makan kena. Tapi tetap diingatkan, tapi itu hanya kejadian 1-2 orang aja Pak. Tapi secara umum makan lahap karena jamnya jam 1 Pak. Jam 8. Jam 8. Kita makannya jam segitu Pak, terang penjanak anak. Nah, kalau yang makan jam 11 tadi belum apa tuh masih kenyang lagi mana masih kenyang, lawan mata lalu ibahnya mengantuk, lalu semangat untuk belajarnya juga bisa terganggu. Jadi itu Pak fokus kita. Jadi satu tadi distribusi, 2 tadi kita lihat masalah selera dan berikan pendekatan efektif, yang ketiga tadi evaluasi internal Pak. Tetap kita evaluasi setiap harinya dengan tim manajemen sekolah. Nah ini ada profesor menarik tadi. Di sekolah kan juga ada kantin nih Pak. Betul. Nah ini pemberdayaan UMKM-nya untuk kantin sendiri bagaimana nasibnya? Kan mungkin ibu kantin, aduh nih
ada pesaing kayak apa baru nih? nih. Ini Dan salah kayak satu- apa nih mak akalinya nih Pak? Betul, Maksudnya Pak. Yang salah satu membaca artikel banyak di media malah di online Nggih. di daerah-daerah yang Iya, lain kan nggih. yang Sama-sama, paling- nggih. yang Ibu paling kantin. teriak itu kan kantin, Pak. Nggih, nggih. Nah, makanya salah satu itu strategi tadi, Pak, menentukan waktu makan Oh. karena kita 5 hari ini, Pak, bisa kita undur sedikit. Jadi kantin tetap Tetap berjalan, jalan. anak tetap. Kadang-kadang Pak istirahat kedua itu tuh yang makanan berat anak rajin makan ke kantin itu pas istirahat kedua, Pak. Iya, betul. Nah, nggih. Kalau istirahat kedua itu diganti dengan makan siang, Ya, habis kan. habis kantin, ya Ya, betul. nah itu juga salah satu, tapi kita tidak bisa memungkiri ini adalah program nasional, yang dibawa Nggih, oleh nggih, Pak nggih. Prabowo dan itu juga kita berikan pemahaman, tapi kita beri setting waktu sementara mereka tetap mengatur malah. berjalan. Nah, sekolah juga tetap bisa memfasilitasi anak-anak dari program bantuan Pak Prabowo tadi. Betul, Iya. Pak. Mensiasatin lah. Iya, sementara itu Pak, 12 kita Pak, 14 kantin. Jadi kalau itu terganggu, Ya, yang teriak tuh perekonomian sama kepala mereka sekolah. kasihan. Nah, betul. kepala sekolah kan ngebully juga nih. Iya. Nah, Bu, kalau yang di Pangeran 3, Bu. Nah, ini Bu, ini kan kalau anak-anaknya nih, Bu, mungkin sudah mulai dievaluasi, sudah jalan Iya, nih. iya. Nah, ini bagaimana Bu untuk tenaga pendidiknya juga, Bu? Adakah juga nih harapan nih untuk atau bagaimana nih, Bu? Jadi pala untuk tenaga pendidiknya memang apa mengatur waktunya tadi sama jar Bapak tadi. Kami bisa mensiasati juga waktunya untuk makan supaya kantin di luar itu bisa berjalan Iya, juga. iya. Oke. Sebab ibu-ibu kantin di luar sudah menanyakan Wan Iya, Ulun, betul. sampai kapan makan gratis bergizi ini? Iya, karena sudah Ulun kada pikir. kolet jopai madahkan setahun atau ikan akan ditambah lagi ya Pak. Iya. Kalau berjalan lancar ditambah lagi MOU-nya akan diberikan lagi 1 tahun bertambah. Oh. Tapi ulun kada ulun beritahu itu. Iya, iya, Ulun iya. kada tahu jua ulun. Sampai kapan kada tahu jua. Yang penting bila diatari orang diterima itu aja dulu. Supaya tidak mengurangi Iya, rasa mengurangi ini Pak. pendapatan orang Apa di luar. pendapatan orang di luar. Jadi mungkin tapi anak-anak tetap belanja juga, Iya, jajan betul. juga Alhamdulillah, anak-anak betul. nggih. Tetap Karena ada, kan Tah. tidak ada juga makanan yang berat-berat di sana nggih. Oh iya di kantin Nggih. lah. Nah, Bu, kalau untuk ini kan untuk siswanya sudah dapat gratis nih. Gurunya ada lah, Bu. Gurunya dapat juga Pak. Kebetulan satu aja, sampelnya aja satu, nggih, sampelnya satu. Jadi untuk guru ini hari pertama memang ada sisa, ada anak belum tahu kan Pak. Nah pada tanggal iya ya haul, jadi anak banyak nggak turun itu sekitar 13 dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 13. Terus kami mau kembalikan, itu kan dikembalikannya jam 3 Pak. Sayur itu sudah berubah. Iya, jadi mereka nggak menerima juga, biar aja katanya gitu. Tapi kita nggak bisa juga kan, makan sudah berubah rasa juga. Jadi Gitu, mungkin Pak. harapannya nih guru kalau bisa ada juga nih, bola. Kalau bisa nih. Mudah-mudahan Kalau ada dianggarkan. ya, kalau ada dianggarkan. Karena lucu juga Bang Bola kalau Nggih. muridnya ini istilahnya ya, tapi yang jelas untuk siswa. Enggak, Pak. alhamdulillah untuk siswa dulu Pak. Jadi itu penting. Kebetulan sekolah kami itu Pak sekolah yang iya diibaratkan menengah Di bawah. ke bawah. Iya pasti Ada, iyalah. Bola. Ada sebagian yang beberapa Pak yang anak PNS, yang sekolah tadi yang makannya burger tadi katanya. Cuma yang lain tuh kebanyakannya Pak anak yang kurang mampu. Iya, jadi Iya. makan gratis itu terpakai juga. Terpakai benar Pak. Ini. Bola. Ya jadi anak ulun tuh Pak di Pangeran 3 tuh terkadang kalau hari Jumat banyak yang kada turun. Karena ini mencari di Berjumat hari Jumat berkah itu kan banyak yang bagi-bagi nasi Pak. Julun kenapa nak kada turun? Disuruh mama jar. Karena kan abahnya kada ada. Abahnya banyak yang broken home pang wadah ulun tuh Pak. Dan anak-anaknya sekolah banyak apa namanya dari pantai asuhan. Oh, Pantai asuhan. iya. Jadi agak susah juga Pak. Jadi pian manfaatkan Iya lah. nggih. Jadi ini alhamdulillah Dengan ada dalam makan makanan gratis gratis minimal begini ini sudah- minimal membantuinya. Nah. Kadang kan inya kada dapat sanggup Pak sekolah. Oh, Kada nggih. dapat Ada ini. kada Kadang-kadang belanja. nunggu kawannya, kalau kawannya belanja ada yang mau memberi, alhamdulillah. Kalau kada berdiam aja. Nah, sekarang kan dapat makanan bergizi gratis nih, mereka sangat senang sekali dan rajin turun.
Alhamdulillah. Jadi penuh nih jadinya lah. Nggih, Ajin penuh. nih lah, apalagi Ajin, Jumat Pak. yang biasa dikhawatirkan Iya, nggih. turunan. Pak. Nggih, alhamdulillah. Nah, ini ke Pak Haryanur sendiri, Pak. Ya. Pak, kalau Pian lihat nih, Pak, kan ini baru sekitar seminggu. Nah, kemudian dalam perjalanannya mungkin mungkin akan diikuti kan di daerah-daerah lain. Ya. Nah, ini untuk program ini kira-kira, Pak, menurut Pian, apakah nanti satu daerah dengan daerah lain itu mungkin ada hal-hal yang perlu dibedakan atau bagaimana, Pak? Iya. Nggih. Terima kasih, Bang. Saya ingin menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bang Faisal ya terkait dengan di fenomena kompetisi. Iya, fenomena kompetisi ini, Pak. Dengan kantin gitu Iya. kan ya. Nah, ini sosiologinya ini, Pak. Artinya begini, apa yang sudah langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman di SMP ya, Iya. itu tentu sangat menarik ya. Di mana memahami juga situasi yang lain. Nah, situasi UMKM yang lain gitu kan, yang sangat UMKM gitu kan, usaha kecil lah mereka itu kan. Nah, bagaimana makan siang ini tidak mematikan rezeki orang. Kan, gitu. Nah, lalu diaturlah mekanismenya supaya apa istilahnya itu mereka juga masih bisa bertahan. Maka tadi menarik nih. Jadi mungkin sekolah-sekolah yang akan datang itu juga nanti perlu belajar. Jadi saya harap ada yang dijadikan pilot project beberapa sekolah yang bisa dijadikan tempat untuk studi tiru bagi pelaksanaan makan siang gratis ini. Nah, menanggapi apa yang Pian sampaikan tadi soal makan gitu ya. Tentu setiap sekolah nanti saya pikir setiap daerah itu adalah nilai-nilai lokal. Nilai-nilai muatan lokal, makanan dengan nilai-nilai kearifan lokal maksud saya yang bisa lebih ditonjolkan. Iya, betul, Pak. Jadi tidak namanya penyeragaman, iya betul. Tetapi makanan dengan nilai-nilai muatan lokal ini dan tanpa mengurangi, maksudnya dalam tanda kutip tidak mengurangi nilai gizi gitu ya. Misalnya di Alabio, di Amuntai banyak telur. Betul. Nah, bagaimana nih bisa menjadi sisipan? Nah, kemudian di daerah yang lain kira-kira potensi sumber daya alamnya yang banyak apa? Nah, itu bisa menjadi unggulan gitu kan. Betul. Nah, sehingga dan itu jelas dimakan orang. Karena sudah kebiasaan gitu kan. Makanan Sudah menjadi kebiasaan. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikembangkan. Makanya perlu ada nanti sekolah-sekolah yang lain juga semacam studi tiru lah. Kemudian penting juga dalam hal manajemen internal. Manajemen internal yang juga dalam artian selalu berkoordinasi dengan pihak catering selaku pengelola sehingga tidak ada yang makanan itu yang dalam tanda kutip mubazir, tidak dimakan siswa gitu kan. Nah, ini dan lebih-lebih lagi menjadi pesaing kantin gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu, potensi-potensi yang muncul kira-kira misalnya itu kan potensi konflik dalam hal makanan. Betul. Misalnya. Nah, itu bisa diminimalkan. Nah, dengan tata kelola yang bagus tentu. Nah, sekali lagi penting juga pengawasan internal dari pihak sekolah. Misalnya nanti di pihak sekolah itu bisa saja ada tim evaluasi internal sekolah terhadap makan yang itu tugasnya memang bertanggung jawab untuk memantau atau mengawasi makanan. Jadi tidak semua guru nanti batu tunjulan istilah orang Banjar. Pian aja mengawasi, pian aja.
Nah, maka penting di sekolah itu dibentuk kelembagaan tersendiri. Nah, dengan dibentuk kelembagaan itu ada yang memang bertanggung jawab dalam hal pemantauan, dalam hal memberikan masukan-masukan bagi lancarnya proses pelaksanaan makan siang gratis ini. Nah, dan lebih-lebih lagi makan siang gratis ini kan menjadi program unggulan nih. Iya. Karena akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Iya betul, program nasional Pak. Nah, jadi tidak main-main. Saya pikir dinas, nah ini mungkin nanti dinas juga bisa ya, kelembagaan pengawasan internal sekolah dalam hal makan siang gratis ini perlu dilembagakan. Jadi tidak dilepas begitu betul. saja gitu. Iya. Nah, apakah nanti ada pelatihan khusus bagi para guru gitu kan? Nah ini penting untuk diagendakan gitu ke depannya. Betul Pak. Ini Maaf Pak lah, sedikit lah. Kebetulan kami Pak besok ada kedatangan Komisi 4 dengan rombongan Dinas Pendidikan juga, dari Dinas Pendidikan. dengan kepolisian juga. Nah, Ibu bisa memberikan semacam Nggih. masukan-masukan Nggih, itu. besok. Jadi besok Bapak, Pak. pas lah. Hari ini tadi Bu. Kebetulan Oh, sudah. Ya, setiap hari itu Pak. Setiap hari sekolah selalu itu, datang Pak. Ada lah. Karena mungkin Mbak ya, ini tahap awal. Iya. Banyak Pilot sekolah. project-nya Jadi ya. semua Masih. instansi-instansi terkait, Datang lembaga terus. terkait itu datang Pak. Yang Datang jelas, setiap hari, Pak. Itu setiap hari dibantu oleh aparat dari Kepolisian, TNI Babinsa. dan Polri, Babinsa, Babin Kaptimnas itu tiap hari Pak dia ngawasin proses itu segala macam sampai proses pembagian. Jadi kita pun kadang-kadang juga merasa nyaman karena dalam sistem distribusi tadi tidak direcoki oleh hal karena semua ada diamankan oleh sistem pengamanan semua. Gitu. Datang tiap hari Pak. Tiap hari Pak. Kadang-kadang Tiap hari. ada dari Balai POM, Iya, ada dari statistik, malah dari yang BKBN, datang juga Iya. BKBN. Betul. Jadi semua sepertinya melihat oh ini seperti apa. Iya, Fungsinya program seperti ini. apa, program ini seperti apa. Itu yang kayaknya yang saya tangkap Pak. Tapi kalau saya pikir kalau informasi yang detail Dalam jangka panjang perlu pelembagaan Karena gitu kan. mungkin Pak tiap hari kan Tidak mungkin setiap hari. Ini semakin menarik nih Pak. Berarti kita ada jeda iklan berikut dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.